Saya sangat setuju dan mendukung gelar pahlawan buat Pak Harto karena saya sangat tidak setuju dengan pemberian gelar pahlawan. Kalau kita melihat sejarah secara utuh, maka kita melihat banyak tokoh-tokoh itu yang memang tidak layak untuk menjadi pahlawan nasional. Seperti Ini pula lah sebenarnya pertimbangan kenapa Pak Jokowi maksa IKN itu dibuat ada di zamannya. Alasannya adalah saya ngomong seperti ini dijamin dihujat. Oke, halo pemirsa Retorika Show, kembali lagi bersama gua Belmondo dan kali ini kita masih bersama Pak Guru. Selamat datang Pak Guru. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Kita nggak akan bahas NU, kita nggak akan bahas isu itu. Kita akan bahas hari ini terkait dengan pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto. Wah, ini rame banget Pak Guru. Pemberian gelar terhadap Pak Soeharto. Saya mulai dari sikap Pak Guru dulu, saya ingin tahu dulu. Pak Guru gimana sikapnya terkait pemberian gelar ini? Setuju atau tidak setuju atau ada pertimbangan lainnya? Silakan Pak Guru. Saya sangat setuju dan mendukung gelar pahlawan buat Pak Harto karena saya sangat tidak setuju dengan pemberian gelar pahlawan itu. Oke. Itu sikapnya. Jadi posisinya adalah saya menyetujui kalau Pak Harto jadi pahlawan nasional di Indonesia karena saya nggak setuju dengan pemberian gelar pahlawan nasional di Indonesia karena terlalu politis. Jadi pahlawan-pahlawan nasional yang kita kenal di Indonesia itu dipilihnya bukan karena pertimbangan-pertimbangan yang lebih faktual dan lebih wajar, tapi karena ada latar politis dan ada latar inferioritas kita sebagai sebuah bangsa. Gitu. Jadi gini Kang, saya langsung aja ngegas ya. Silahkan. Pahlawan nasional itu di Indonesia yang paling banyak di seluruh dunia. Saking banyaknya, tidak ada seorang pun saya pikir di Indonesia yang hafal satu demi satu pahlawan nasional itu. Dan sekarang nambah lagi 10. Dan nanti tahun depan juga mungkin akan nambah lagi seiring pahlawan Hari Pahlawan misalkan biasanya ditambah lagi. Nah, tapi pemberian gelar itu muncul karena beberapa hal. Yang pertama itu karena founding parents kita itu kesulitan untuk menemukan alasan kenapa kita bersatu sebagai sebuah bangsa. Gitu. Jadi budaya kita beda-beda, bahasa kita beda-beda, kita tinggal di pulau yang berbeda-beda, kemudian secara geografis juga berbeda-beda, cara hidup dan memenuhi kebutuhan hidup juga berbeda-beda. 7 unsur kebudayaan itu 7-7-nya kita tuh selalu beda antar satu suku dengan suku yang lain, antar satu pulau dengan pulau yang lain. Ini tuh menyebabkan kita tuh sangat rentan dan sangat resisten. Maka satu-satunya yang paling mungkin bisa kita gunakan sebagai alat untuk mempersatukan diri itu adalah kenangan masa lalu, sejarah. Makanya sejarah kita tuh dikuatkan bahwa penjajahan Belanda tuh 350 tahun. Sebagai penegas bahwa kita tuh 350 tahun yang lalu tuh memang sudah ada sebagai sebuah entitas politik, ya katakanlah begitu. Nah, dan kemudian cara yang lainnya adalah bahwa karena kita sudah ada sejak 350 tahun yang lalu, maka tokoh-tokoh terkemuka dari suku-suku itu harus diangkat dan kemudian dilabeli sebagai tokoh nasionalis. Betapapun nasionalisme tidak pernah ada di masa ketika tokoh yang dimaksud itu hidup. Pangeran Diponegoro sama sekali tidak kenal nasionalisme. Kapten Patimura sama sekali tidak mengenal nasionalisme dan sebagainya, dan karena itu mereka hanya diambil untuk menegaskan bahwa kita tuh ada, eksis sejak zaman dulu, dibuktikan dengan tokoh-tokoh yang dimaksud itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, keberadaan tokoh-tokoh yang dimaksud itu sebenarnya ya, kalau kita melihat sejarah secara utuh, maka kita melihat banyak tokoh-tokoh itu yang memang tidak layak untuk menjadi pahlawan nasional. Seperti kita ambil konteksnya ya, konteks misalkan Muhammad Toha. Muhammad Toha itu diceritakan ngebom sebuah gudang senjata milik Belanda dan akhirnya ikut hancur dalam peristiwa itu, meninggal.
dalam peristiwa itu. Jadi dinarasikannya itu adalah dia mengorbankan dirinya demi menghancurkan gudang senjata Belanda. Sejarah yang lebih mungkin diterima adalah dia tidak mengorbankan dirinya sendiri, dia kepleset. Jadi pas dia memang berniat untuk menghancurkan gudang senjata itu, tapi dia tidak berniat untuk mati bersamanya. Itu adalah sebuah kecelakaan kecil, misalkan begitu ya. Atau ada tokoh-tokoh yang sebenarnya memiliki karisma dan kekuatan di masa lalu, tetapi dia tidak menjadi pahlawan nasional gara-gara hubungan atau berafiliasi dengan kelompok tertentu. Misalkan ada tokoh-tokoh Syafruddin Prawira Negara yang akhirnya dikatain sebagai pengkhianat walaupun sudah kadung dijadikan sebagai pahlawan nasional gitu ya. Kemudian tokoh yang PKI yang banyak itu kan banyak di antara mereka juga sebenarnya yang ini. Atau pahlawan-pahlawan revolusi yang 7 itu juga kan di zamannya itu sangat kontroversial. Pahlawan revolusi itu oleh Pak Harto dan teman-teman dianggap koruptor. Pak Ahmad Yani itu dianggap koruptor di zaman itu tuh. Setidaknya ada tudingan untuk itu gitu. Nah, tapi kan kemudian dijadikan sebagai pahlawan nasional dan semua kabar-kabar buruk tentang mereka itu dinetralisir atau dihilangkan. Nah, termasuk juga Pak Harto. Cara kita untuk mengkategorikan seseorang menjadi pahlawan nasional adalah cerita-cerita buruknya itu harus dihilangkan. Jadi Sultan Iskandar Muda, saya mohon maaf, dalam kacamata sekarang, Sultan Iskandar Muda itu ketika melakukan invasi kejam sekali. Melakukan pembantaian kejam sekali, relatif kejam seperti itu. Atau siapa itu? Harimau Nan Salapan tuh. Imam Bonjol dan teman-temannya itu. Itu kan dalam narasi yang beredar pada waktu itu melakukan serangannya itu brutal dan sporadis terhadap suku-suku di Nusantara. Tapi tetap jadi pahlawan nasional. Karena apa? Karena untuk menjadi pahlawan nasional, hal-hal buruk tentang mereka itu dihilangkan, hal-hal yang baiknya ditonjolkan. Dan karena sejarah kita memang harus Indonesia sentris, dan karena sejarah kita itu adalah Indonesia sentris, ya maka kita harus memuja pihak-pihak yang baik dalam karyanya terhadap Indonesia, kemudian yang jelek-jeleknya dihilangkan. Makanya gelar pahlawan Soeharto itu kan sebenarnya bukan dimulainya dari sekarang, tapi dimulai dari kemarin penulisan sejarah Indonesia itu yang menceritakan bahwa tidak ada kekerasan seksual atau tidak ada pembantaian yang terstruktur dan sistematis dari pemerintah gitu kan. Nah, dimulainya dari situ. Jadi dibersihin dulu. Nah, setelah dibersihin baru Pak Hartonya dinaikin sebagai salah satu dari pahlawan nasional. Begitu. Jadi ini pula lah sebenarnya pertimbangan kenapa Pak Jokowi maksa IKN itu dibuat ada di zamannya. Alasannya adalah seberapapun kontroversinya, seberapapun citra dirinya itu rusak gara-gara itu, nanti para penulis sejarah tetap akan mencantumkan namanya sebagai orang baik yang punya jasa diantaranya adalah untuk membangun ibu kota baru. Oke. Gitu. Sampainya ke Pak Jokowi ya, gak jauh tadi bahas Soeharto sampai ke Pak Jokowi, tapi nggak apa-apa. Ya, karena ininya sama. Jadi Pak Jokowi sebagai orang yang paham sejarah dan orang-orang di sekitarnya itu paham betul bahwa kontroversi itu sebentar. Bahkan Pak Prabowo Subianto juga kemarin itu menyinggung hal yang sama. Ketika ngadain Danantara, kemudian ngambil beberapa tokoh yang sangat kontroversial, Pak Prabowo itu kan mengatakan, ya secara politik mereka kontroversial tapi kan berjasa. Nah, jadi dicebokin. Dalam sejarah itu, tokoh-tokoh yang baik dibuat menjadi sangat baik, tokoh-tokoh yang jahat dibuat menjadi sangat jahat sebagai pihak antagonis. Ya, sejarah kita seperti itu. Makanya saya setuju kalau Pak Harto itu masuk ke dalam tokoh nasional atau pahlawan nasional. Saya setuju. Karena apa? Karena sejarah kita memang sejarah politis. Dan karena itu pemberian gelar pahlawan untuk pihak tertentu itu juga sangat-sangat politis. Jadi karena kacamatanya adalah politis, ya Pak Harto layak. Karena alasannya politis ya udah bagi Pak Guru itu layak gitu. Bukan menjadi tidak layak, malah ya udah layak aja karena alasannya politis. Betul, makanya saya garis bawahi penyerahan gelar pahlawan dengan cara seperti itu saya tuh gak setuju.
Tapi kalau itu dipakai, Pak Harto masuk ke situ tuh wajar, semua juga gitu. Tapi kan selain Pak Harto juga banyak tokoh-tokoh yang dalam hal ini bukan seperti Pak Harto, misalnya yang baik juga. Misal? Gus Dur misalnya kita bisa anggap dia cukup baik, atau yang ini karena gua cuman taunya beberapa ya. R.A. Kartini juga oke. Soekarno oke lah, ada perdebatan di beberapa pihak. Tapi kan kalau kita perhatikan juga kan tadi kan Pak Guru bilang karena alasannya politis ya udahlah setuju karena memang begitu caranya. Tapi di satu sisi kan juga bisa kita mengambil sikap untuk ya udah nggak setuju sama sekali. Karena di negara ini ketika itu memang alasannya politis tapi diberikan gelar pahlawan nasional ini kan impactnya besar. Impactnya besar kan satu, menjadi cerita sejarah yang lama-kelamaan anak cucu kita akan menjadikan pembenaran bahwa ini tokoh memang baik. Ya memang Kan tujuannya itu. Kan efeknya itu. Sehingga untuk mengatakan sikap tidak setuju menjadi pilihan yang baik juga untuk menghindari itu. Karena ada yang bilang begini Pak Guru. Ada yang menolak tuh gini. Ya kita jangan berikanlah kepada Pak Soeharto gelar pahlawan. Ini yang nolak ya, bukan saya. Oke. Alasannya dikarenakan gini. Berarti kalau Pak Harto menjadi pahlawan nasional, aktivis 98 menjadi pemberontak dong. Bukan orang yang membawa era reformasi dong. Jadi kan Harto vs aktivis 98 gitu kan. Jadi ketika Hartonya diangkat jadi pahlawan berarti ini pemberontak atau gimana maksudnya? Enggak harus gitu. Gimana coba Pak? Enggak harus gitu. Jadi misal waktu Pak Karno Pak Soekarno ya, Pak Karno ya Pak Karno. Pak Karno. Waktu Bung Karno berkolaborasi dengan Jepang, itu musuh bebuyutannya itu siapa? Syahrir. Itu tuh ada di level sampai titik ancam-ancaman, sampai hujat-hujatan, permusuhan di antara mereka itu luar biasa. Jadi ketika Pak Karno itu dianggap berkolaborasi dengan Jepang, ya kenapa? Mantap juga. Pak Karno berkolaborasi ini bahasa era itu kan nggak kolaborasi, kerjasama mungkin. Emang bekerja sama. Jadi Pak Karno pada waktu itu berpikir pengecut. Pikirannya adalah Belanda aja yang tidak bisa kita kalahkan selama puluhan tahun, itu sehari habis sama Jepang. Lalu ngapain kita harus melawan Jepang? Maka kebijakan Bung Karno itu adalah menjilat Jepang. Jadi melakukan apapun yang diperintahkan dengan Jepang dengan imbalan janji kemerdekaan. Disitulah Bung Karno itu pernah mengatakan sebuah kalimat yang mencontek Karl Marx. Demi kemerdekaan saya siap melakukan apapun termasuk bersekutu dengan iblis. Selama iblisnya yang sedang kita kibulin, bukan sebaliknya. Nah Soekarno itu kan begitu bermusuhan luar biasa itu dengan Syahrir. Tapi dua-duanya jadi pahlawan nasional. Dua-duanya jadi pahlawan nasional. Yang tidak jadi pahlawan nasional siapa? Temennya Syahrir, yaitu Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin karena belakangan melakukan pemberontakan G30S, pemberontakan PKI tahun 48, PKI Madiun. Nah, jadi gelar pahlawan itu bisa aja dua-duanya itu jadi pahlawan nasional gitu. Walaupun mereka tuh bermusuhan satu sama lain. Nggak tahu siapa yang jahat, nggak tahu siapa yang baik, nggak tahu siapa Karena yang lagi ngibul atau yang ngibulin. Iya, karena semuanya pada akhirnya dibersih-bersihin. Semuanya tuh ceritanya tuh dibersih-bersihin. Kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh bersihin. Atau ya kayak yang Ahmad Yani dengan Pak Harto gitu. Ahmad Yani dengan Pak Harto itu permusuhannya tuh gila luar biasa. Mereka tuh persaingannya tuh ketat gitu. Karena mereka hampir seumur. Kemudian mereka juga mengambil jenjang militer yang juga hampir sama. Bedanya adalah Pak Ahmad Yani itu dekat dengan Pak Karno sehingga naik cepat. Nah, Pak Harto gagal untuk naik cepat sehingga Pak Harto memfitnah begini begitu kepada Pak Ahmad Yani termasuk tudingan korupsi dan sebagainya. Ya akhirnya dua-duanya juga jadi pahlawan nasional kan sekarang. Kita tidak akan menceritakan permusuhan di antara mereka gitu. Atau siapa lagi ya yang dua-duanya pada akhirnya juga kita terima lah atau kita tolerir lah. Misalkan Arung Palaka dengan Hasanuddin, misalkan dengan Sultan Hasanuddin. Kan sekarang Arung Palaka itu juga diisukan bakal saya nggak tahu dia udah jadi pahlawan nasional atau belum, tapi di kalangan masyarakat Goa di sana di Sulawesi, Arung Palaka itu adalah pahlawan. Jadi itu juga harus dikaitkan. Atau Teuku Umar. Tahu nggak kejadian yang sebenarnya dalam sejarah atau versi sejarah yang pada waktu itu lebih populer? Gimana tuh? Teuku Umar itu pengkhianat betulan.
Jadi narasi di Indonesia, Teuku Umar itu adalah orang yang berpura-pura berpihak pada Belanda hanya untuk diambil senjata dan logistik perangnya, kemudian balik menyerang Belanda. Itu narasinya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, kalau dia hanya berpura-pura, dia itu udah ngebantai, dia tuh udah menghancurkan puluhan mungkin sampai ratusan desa di Aceh demi keberpihakannya kepada Belanda. Kalau cuman pura-pura, itu keterlaluan. Cerita yang beredar pada waktu itu adalah Teuku Umar benar-benar memang berpihak pada Belanda, tapi kemudian ada seorang ulama yang mengatakan bahwa Teuku Umar itu telah kafir karena berpihak pada Belanda. Dia akan mati sebagai orang kafir. Nah, mendengar itu, Teuku Umar tuh panas dan ketakutan. Dia nggak mau mati sebagai orang kafir. Maka dia langsung membelot. Makanya dia sudah diberikan senjata, dia sudah diberikan logistik. Karena apa? Karena memang kontribusinya terhadap Belanda itu memang sudah sangat besar. Tapi kemudian berbalik. Nah, cerita itu hilang. Saya ngomong seperti ini dijamin dihujat. Ditanyain sumbernya apa segala rupa, dijamin sok. Nanti lihat kolom komentarnya, pasti seperti itu. Tapi itu adalah cerita yang umum beredar pada waktu itu, bahwa Teuku Umar tuh sebenarnya gak pahlawan-pahlawan amat. Bahkan Cut Nyak Dien tuh sempat termasuk juga yang menawarkan hadiah untuk kepala dari Teuku Umar. Cut Nyak Dien tuh pernah kayak seperti itu. Atau cerita pahlawan yang lainnya siapa ya, yang sebenarnya juga bisa dibilang kontroversial gitu, tapi semua cerita kontroversinya itu dihilangkan dan kemudian menjadi baik semua. Ya demi apa? Demi nasionalisme kita. Ini adalah kepentingan politik dan ideologi kita. Demi ada imajinasi lagi bahwa kita satu bangsa gitu kan. Ya, dengan adanya tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan nasional dengan cerita-cerita karismatik dan cerita-cerita baik gitu kan. Ya. Pak Guru, kalau di negara lain itu ada juga kan sistem pahlawan? Atau memang gimana sih? Kalau yang Pak Guru tahu, kan di Indonesia Pak Guru bilang di negara kita pahlawan banyak nih. Ratusan gitu ya. 200 sekian. Oke, kalau di negara lain ada yang Pak Guru tahu yang sistem pahlawannya menurut Pak Guru? Ya ada di to be fair gitu. Di Amerika Serikat kita punya pahlawan, mereka punya pahlawan gitu kan. Tapi berapa pahlawannya? Nggak sampai 4 atau 4 mungkin maksimal. Ya itu pendirinya, kemudian orang yang mempersatukan Amerikanya, nah itu jadi pahlawan gitu. Ya itu siapa? George Washington. Tapi di Amerika Serikat tetap disebut bahwa George Washington itu juga orangnya nyebelin gitu, jahat. Dia juga ngebantai gitu. Atau Thomas Jefferson, dia rada munafik, disebutin juga di Amerika Serikat dia tuh rada munafik gitu. Dia anti perbudakan, nah dia sendiri punya banyak budak gitu misalkan. Nah di negara lain itunya sistemnya beda-beda, tetapi biasanya dikaitkan dengan kemegahan di masa lalu gitu. Jadi ada juga pahlawan nasional itu adalah pahlawan yang ribuan tahun yang lalu gitu di Udah lama gitu ya, tergantung ya. Tergantung negara. Oke, Pak Guru nggak setuju sama pahlawan nasional, tapi menurut Pak Guru perlu atau enggak? Kita perlu untuk bikin kriteria baru tentang pahlawan nasional tuh. Istilah baru apa? Gitu. Bukan istilah baru, kriterianya. Sekarang kriteria pahlawan nasional itu terlalu politis. Memang apa yang Pak Guru pikirkan tentang kriteria baru itu? Yang mau gimana? Misal gini ya, pahlawan nasional diantaranya adalah Marsinah. Oke. Apa dampaknya? Marsinah berdampak apa terhadap Indonesia? Ketika beliau hak buruh. Beliau demo dan kita apresiasi itu keberaniannya, kemudian hilang, kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan luka yang bisa dibayangkan bagaimana siksaan yang luar biasa itu kepada perempuan itu. Dalam hal itu dia pahlawan, tetapi untuk menjadi pahlawan nasional kita tuh harus tahu dampak nasionalnya apa. Nah, coba Marsinah dampak nasionalnya apa? Setelah kematiannya, apakah nasib buruh berubah? Setelah kematiannya, apakah ada revolusi atau reformasi besar-besaran yang berdampak pada seluruh rakyat Indonesia atau setidaknya kepada seluruh buruh di seluruh Indonesia? Tapi kan dia menjadi contoh untuk menyuarakan hak-hak buruh. Ya dampaknya apa? Kalau misal sekedar setidaknya dia inspiring, menginspirasi Pak Guru. Gimana? Inspirasi untuk apa? Untuk misalnya, bukan, untuk menyuarakan hak-hak buruh. Ada loh seorang
perempuan yang berani menyuarakan itu. Mungkin banyak perempuan di luar sana yang mau membantu buruh dengan membantu menyuarakan itu. Mungkin Marsina bisa menjadi tokoh yang inspiring gitu. Kita sebut lebih cocoknya adalah beliau adalah korban kezaliman nasional. Alih-alih menjadi pahlawan nasional. Sekali lagi, untuk menjadi pahlawan nasional itu adalah gelar yang dampaknya dalam pemikiran saya itu dampaknya adalah levelnya nasional dan memang terasa bukan menginspirasi buruh-buruh sekarang juga untuk berani bersuara gitu. Kalau memang seperti itu ada banyak sekali tokoh-tokoh dan kalau memang harus begitu maka tokoh-tokoh PKI mungkin harus kita masukkan karena mereka adalah orang atau pihak-pihak pertama yang memperjuangkan buruh di Indonesia. Begitu kan? Kalau memang mau untuk itu gitu. PKI kan jualannya petani sama buruh. Oke. Nah, jadi maksudnya sekali lagi dalam pemikiran saya pahlawan nasional sekarang itu kriteria terpilihnya itu sepenuhnya berdasarkan kepentingan-kepentingan politik. Tan Malaka oleh Bung Karno langsung diangkat menjadi pahlawan nasional walaupun dia ketua PKI. Sama Pak Harto namanya dihilangkan dalam buku sejarah karena dia adalah tokoh PKI. Nah, jadi sebenarnya dia pahlawan atau bukan? Dia pahlawan atau bukan tergantung siapa penguasanya. Siapa penguasa yang memberinya gelar pahlawan. Betul. Tahun 1986 atau mungkin 85 saya lupa. Pak Karno itu jadi pahlawan nasional Indonesia. Siapa yang menggelarinya? Yang memberinya? Pak Harto. Tapi Pak Harto menggelarinya itu setelah menetralisir semua pendukung-pendukungnya. Pendukungnya dibantai semua, dinetralisir semuanya. Dan setelah itu, setelah semuanya selesai, barulah diangkat pahlawan nasional Pak Karno sebagai pahlawan nasional. Nah, dengan cara seperti itulah pahlawan-pahlawan kita itu diangkat, dipilih. Jadi ada kebijakan sebelumnya dulu yang besar yang mengamankan kekuasaan. Nah, setelah itu diangkat. Ya persis Pak Harto. Pak Harto itu diamankan dulu dengan penulisan sejarah Indonesia yang baru. Nah, setelah itu baru diangkat jadi pahlawan. Oke. Tadi kan Pak Guru bilang mungkin kalau pemberian gelar pahlawan nasional mungkin ya dibuat kriteria barulah menurut Pak Guru. Di dalam bayangan kriteria baru Pak Guru itu, presiden pertama sampai terakhir itu atau seluruh presiden layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Tapi yang masih hidup sih ya masih hidup dulu kan nih rata-rata yang dikasihkan untuk yang almarhum. Menurut Pak Guru gimana kalau misalnya semua presiden dapat gelar pahlawan nasional? Semua orang yang berdampak terhadap menjadi adanya Indonesia. Saya pikir itu yang menjadi pahlawan nasional. Berarti awal-awal dulu di masa lalu. Iya. Kalau yang sekarang nggak relevan. Enggak, Gus Dur kita ubah misalkan jadi pahlawan kebangsaan atau guru bangsa dan sebagainya ya mungkin. Kecuali Gus Dur berdampak besar, misalkan Indonesia tuh jadi membesar, menciptakan jadi Nusantara Raya. Itu di era Gus Dur. Nah, kita bikin Gus Dur itu sebagai pahlawan nasional. Tapi kalau belum seperti itu ya pahlawan nasional berarti pahlawan yang membuat nasionalisme kita tuh menjadi ada. Gitu. Jadi Soekarno-Hatta tuh jelas masuk ke dalam kriteria pahlawan nasional dalam hal ini gitu ya. Kemudian tokoh-tokoh yang semacamnya dan di zamannya saya pikir juga beberapa di antaranya. Tapi pahlawan revolusi yang 7 itu saya kita anggap dia pahlawan tapi bukan pahlawan nasional gitu lah. Itu kan adalah korban yang dia tuh tidak berinisiatif untuk menjadi pahlawan. Dia kan, dia menjadi korban dari inisiatif pihak lain. Nah, itu bukan pahlawan. Kemudian tokoh-tokoh yang lain yang berasal dari masa lalu, jauh sebelum Indonesia menjadi eksis sebagai eksistensi politik gitu, itu juga seharusnya tidak. Kecuali kita sepakati bersama bahwa pahlawan nasional kita itu adalah yang dari zaman dulu-dulu ya boleh, berarti Gajah Mada kita anggap sebagai pahlawan nasional. Oh, yang masa-masa kerajaan gitu ya? Ya, masa-masa kerajaan itu kan bisa aja karena dia adalah yang menginspirasi nasionalisme. Jadi Gajah Mada dijadikan sebagai pahlawan nasional adalah lebih masuk akal daripada Marsina menjadi pahlawan nasional karena dampaknya, karena impactnya. Kalau urusannya adalah inspirasi. Tapi lagi-lagi pernyataan kita nih berdua di sini atau pernyataan saya di sini itu akan menjadi sangat kontroversi. Tapi balik lagi. Pahlawan nasional yang dalam benak saya itu adalah
pahlawan yang memang menjadikan Indonesia sebagai nasional itu ada. Pak Guru, saya berkaca ke anak sekolahan dulu. Pak Guru kan juga guru ya. Yep. Kan sering diceritakan tuh kalau memang list pahlawan sebanyak ini, tapi kan yang diajarin di sekolah itu pahlawannya terbatas. Iya. Nggak semua pahlawan diceritain. Iya. Hanya pahlawan-pahlawan yang dalam tanda kutip populer yang diceritain ke anak-anak sekolahan. Apalagi anak-anak yang belajar sejarah kan nggak semua. Kalau mau lebih lengkap datang ke perpustakaan atau baca sendiri. Tapi ke sekolahan biasanya ngasihnya cuman beberapa pahlawan aja yang dianggap memberikan cerita yang cukup baik atau punya nilai yang baik lah. Menurut Pak Guru, biarkan begitu atau semua pahlawan harus ceritain? Biarkan Saking begitu 200 sih. nih. Ya jadi gini nih, kalau untuk anak-anak SD, Iya. saya saranin pahlawan-pahlawan nasionalnya itu adalah pahlawan-pahlawan yang di zaman Indonesia klasik dan modern awal. Jadi zaman kerajaan, Iya. Pangeran Antasari gitu. Era-era dinasti ini ya, era-era Iya, kerajaan ya. Iya. Nah, kemudian pas SMP dan SMA kita perkenalkan tokoh-tokoh atau pahlawan nasional yang membuat identitas ke-Indonesiaan itu menjadi ada. Nah, Soekarno-Hatta gitu. Kemudian Syahrir, Kiai Haji Agus Salim, dan sebagainya. Nah, nanti di kampus kita bolehlah perkenalkan dengan tokoh-tokoh yang lebih politis. Oke. Nah, gitu. Oke. Karena tuh aku dulu ya, ini cerita Pak Guru. Di sekolah tuh pernah ada semacam teater drama Hari Pahlawan-Pahlawan Nasional. Dan aku kan mengikuti pemberian gelar pahlawan ini sebenarnya baru-baru. Sehingga aku baru paham ternyata 200 lebih. Iya. Jadi sebenarnya satu kelas aku tuh kebagian untuk menjadi pahlawan. Iya. Satu angkatan mungkin. Satu angkatan mungkin kebagian untuk menjadi gelar pahlawan. Tapi saat di teater ini tuh pahlawan yang paling utama tuh Soekarno, Hatta, Kartini. Yang lain nggak dapat gelar, nggak dapat tokoh-tokoh pahlawan lain. Kalau aku tahu kemarin di kelas aku kan bilang gini waktu SMA ya. Kalian semua adalah pahlawan. Nih listnya banyak. Kalian pilih aja yang mana. Kita cari ceritanya. Iya. Nah, silakan Pak Guru. Enggak, saya juga kepikiran kayak Kartini tadi itu. Kartini itu kan pahlawannya Belanda, bukan pahlawannya Indonesia. Dalam pandangan pada waktu itu. Bahkan nama Kartini ditulisnya di Belanda kan. Oh iya. Iya, nama Jalan Kartini itu di Belanda tuh ada. Karena dia itu adalah bukan simbol Indonesia, dia simbol Belanda. Kartini itu oleh pemerintah Belanda itu dianggap simbol dan bukti keberhasilan Belanda mendidik orang Indonesia menjadi lebih beradab. Buktinya apa? Buktinya Kartini. Kartini yang berlatar tradisi Indonesia yang feodal, yang klasik ketinggalan zaman, tapi karena dia berdiskusi dengan teman orang Belanda yang wanita itu, dia berhasil tercerahkan dan menulis sebuah buku, Dari Gelap Terbitlah Terang. Jadi sebenarnya ini adalah propaganda Belanda di awalnya untuk menunjukkan bahwa politik etis itu berhasil. Nah, itu narasi yang bisa berkembang ke arah sana gitu. Bisa diarahkan ke sana. Sedangkan kalau dalam kacamata Indonesia jadi pahlawan nasional Indonesia karena emansipasi wanita misalkan, itu menjadi lebih janggal karena Kartini itu tidak pernah bisa melawan feodalisme dan patriarki. Di depan Kartini itu ada dua opsi. Sekolah ke Belanda, jadi orang yang lebih hebat, atau jadi istri ketiga dari seorang bangsawan. Kartini itu dalam perjalanan hidupnya dikasih dua opsi itu. Apa yang Kartini pilih? Girang luar biasa, dia milih jadi istri ketiga. Emansipasinya di mana? Perlawanan terhadap feodalismenya di mana? Ini yang juga akhirnya memunculkan sebuah kontroversi. Jangan-jangan buku dari Gelap Terbitlah Terang bukan karya Kartini, tapi karya dari orang Belanda yang mengatasnamakan Kartini sebagai penegas bahwa Kartini adalah tokoh tokoh simbol bagi Belanda. Sekali lagi ya, ini kontroversi. Saya tidak mengatakan mana yang benar mana yang salah, tapi versi itu tuh ada. Kolom komentar bakal rame kalau dengar Pak Guru ini. Iya, tapi saya katakan versi yang semacam itu tuh ada. Makanya silahkan cek lagi. Kartini itu memilih jadi istri ketiga dan dia senang atas hal itu.
Pertanyaannya adalah, mungkinkah seseorang yang kecewa berat dengan feodalisme tiba-tiba memilih untuk menjadi korban feodalisme itu? Ya walaupun suaminya adalah orang yang baik gitu ya, cuman maksud saya adalah Kartini dalam bukunya betapa menyakitkannya hidup di madu. Ibu saya menderita gara-gara dia adalah satu di antara sekian istri. Dia ditulis kan? Lah kemudian dia di akhirnya menikah sebagai istri ketiga. Pertanyaannya, apakah dia melupakan tulisannya sendiri atau dia sama sekali tidak pernah menulis itu? Jangan-jangan. Itu yang kontroversinya di situ ya Pak Guru ya. Yang Pak Guru cari tahu. Ini satu lagi sebelum ke pahlawan, ada satu tokoh yang kepikiran dalam pikiranku. Kan kemarin gak disebut juga Pak Habibie Oh ya. sebagai pahlawan nasional. Kalau Pak Habibie layak nggak Pak Guru? Menurut Pak Guru? Pak Harto aja layak, apalagi Habibie. Kan saya bilang saya setuju. Oke. Saya bilang tuh setuju. Saya tuh nggak setujunya itu adalah dengan pemberian gelar Pemberian pahlawannya. gelar pahlawan secara Tapi politis kalau itu tadi. sudah di ini, ya udah Pak Harto itu Pak Harto selesai. aja setuju apalagi Habibie. Oh iya betul. Habibie tidak memiliki kontroversi terkait dengan hal-hal yang sebesar Pak Harto. Dilepaskan nilai politisnya. Ya. Bisa jadi Pak Harto menjadi perdebatan, tapi Habibie no perdebatan. Kalau nilai politis dalam pemberian gelar pahlawan dicabut. Lebih aman dari perdebatan. Masalah yang terbesar yang menjadi skandal utama atau yang ketersandungan Pak Habibie itu adalah lepasnya Timor Leste kan. Iya. Tapi lepasnya Timor Leste sendiri adalah bahwa Pak Habibie ngambil konstitusi Indonesia, bahwa dalam rapat BPUPKI yang disepakati, rapat PPKI, bahwa wilayah Indonesia itu adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Iya. Dan karena Timor Leste adalah bekas jajahan Portugis, maka secara konstitusional Timor Leste emang layak untuk tidak menjadi bagian dari Indonesia. Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia karena ada sebuah cerita di zaman Pak Harto bahwa mereka pengen gabung sama Indonesia dan sama Indonesia ditolongin bergabung, benar-benar bergabung dengan Indonesia. Begitu kan ceritanya. Oke, kalau Pak Habibie oke lah, no debat lah, itu udah oke, udah baik gitu ya. Pak Guru, berikan saya satu nama yang ceritanya cukup kontroversi lagi, tapi jarang didengar orang, tapi ada di dalam list pahlawan nasional. Siapa Pak Guru? Dari 200 nih Pak Guru. Berikan satu nama yang asing banget kayaknya didengar. Dan ceritanya kontroversi banget nih. Banyak nih, aku ada lihat listnya nih. Siapa ya? Tokoh asing. Yang jarang kita dengar, jarang ada di buku sekolah. Gak ada pun bahkan. Banyak nih Pak Guru, aku ngeliat nih. Siapa Pak Guru? Ya emang banyak ya. Banyak. Ada gak Pak Guru cerita yang kontroversi? Ya tadi saya udah sebutin banyak sih. Banyak. Agus Salim juga masuk, Ahmad Dahlan, Ahmad Hanafiyah. Terus ada siapa nih? Andi Depu. Banyak yang aku nggak tahu namanya. Arnold Mononutu. Yang siapa ya? Cokro Aminoto sih oke lah. Ernest Dowes Dekker, oke aku pernah dengar yang di buku sekolah nih. Kalau Ernest itu saya wajibkan dia jadi pahlawan nasional. Dowes Dekker ini? Iya. Apa alasannya? Karena dia yang pertama kali, sejauh yang saya tahu, dia adalah yang pertama kali menjelaskan tentang kebangsaan Indonesia, bahwa kebangsaan Indonesia itu tidak didasarkan pada warna kulit, tidak didasarkan pada tempat kelahiran, tetapi didasarkan pada kesetiaan pada Indonesia. Jadi siapa orang Indonesia adalah orang yang berkontribusi positif pada Indonesia dan orang yang berjuang untuk Indonesia. Nah itu karena dia sendiri orang Belanda kan? Turunan kan? Iya, keturunan. Emaknya tuh orang Indonesia. Emaknya orang Indonesia, ayahnya orang Belanda. Nah, jadi mukanya agak Belanda tuh. iya. Siapa Guru? Aku baca. Atau, nah itu kakak dari kakeknya itu masuk gak pahlawan nasional? Mutatuli itu. Kakak dari? Kakaknya. Kakak dari kakeknya. Coba kita lihat ya. Edward Dowes Dekker. Edward Dowes Dekker, pamannya. Bukan, kakak dari kakeknya. Nggak masuk deh kayaknya nih. Nggak masuk. Nah itu orang Belanda asli. Iya, Belanda itu asli. orang Belanda asli. Dan Lahir di Amsterdam ya. Lahir di Amsterdam. Nah tapi dia tuh dampaknya terhadap Indonesia tuh besar sekali. Apa cerita yang Pak Guru bisa sampaikan? Pertama, dia adalah yang sendirian mengubah Indonesia atau menjauhkan Indonesia dari tanam paksa. Jadi yang menghentikan tanam paksa itu adalah Edward Dowes Dekker. Oke. Melalui bukunya. Dan
politik etis di Indonesia yang akhirnya membuat Soekarno, Hatta dan semuanya bisa belajar itu kan dari Van de Venter. Van de Venter itu adalah fans beratnya Edward Dawes Dekker dan pembaca bukunya. Jadi inspirasi dari Indonesia akhirnya boleh baca tulis, boleh belajar dan sebagainya, itu adalah Van de Venter yang dia itu sangat terpengaruh oleh bukunya Edward Dawes Dekker. Gitu. Oke. Saya pikir dia orang Belanda tulen, tapi ya bisa aja kita masukkan. Itu bukan pahlawan nasional sih, tapi itu dampaknya memang luar biasa. Ini terakhir juga Pak Guru. Setelah aku perhatikan juga nih, banyak media-media sosial atau media mainstream pemberian gelar pahlawan kepada beberapa tokoh ini kan sebenarnya eranya cukup jauh tuh. Nah anak-anak seumuranku bahkan lebih muda itu kan kadang who's that itu siapa mereka diberikan gelar, kayaknya biasa aja gitu ya, udah berikan aja. Sedangkan yang agak senior yang hidup di era 90-an ke bawah merasa ini pantas, ini tidak pantas, ini pantas, ini tidak pantas. Fenomena yang dialami oleh anak seumuranku itu ya udah biasa aja. Itu disebabkan oleh karena nilai pahlawan itu menurun atau memang karena eranya udah berubah aja untuk pemberian gelar-gelar semacam ini? Iya, kita sudah tidak relevan untuk memberikan gelar-gelar pahlawan sebenarnya karena konteksnya adalah pemberian gelar itu terlalu politis, terlalu sesuai dengan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Kemudian juga ada inflasi jasa lah, inflasi jasa para pahlawan itu, di mana orang yang berdampak pada kejadian-kejadian lokal itu bisa menjadi pahlawan nasional, dan tokoh-tokoh yang memiliki dampak nasional itu seringkali tidak dimasukkan justru kadang-kadang dia tidak didukung oleh kepentingan politik yang berkuasa sekarang. Kurang lebih begitu. Nah jadi kalau orang-orang zaman dulu masih hafal pahlawan nasional dan sekarang tidak, siapa ini makhluk ini, misalkan siapa tokoh ini, siapa figur ini dan sebagainya. Ya karena inflasi itu, karena terlalu banyak pahlawan dan kadang-kadang pas kita baca juga dampaknya itu sebenarnya adalah dampak lokal gitu. Jadi ya makanya mendingan susutkan pahlawan nasional itu jumlahnya jadi nggak lebih dari 20 atau 30 lah, udah selesai di situ biar anak-anak kita bisa menghafal. Dan kalau satu kelas satu orang dapat satu peran itu lumayan kita dapat. Tapi kalau sampai 200 sekian dan ya termasuk juga ada Marsinah di dalamnya, kemudian ada Pak Habibie. Kemudian ada Pak Harto. Nah orang-orang kayak gitu saya mohon maaf ya nggak usah. Pak Harto juga pertimbangannya adalah karena waktu perang kemerdekaan sih sebenarnya. Tapi kan waktu perang kemerdekaan juga Pak Harto itu tidak terlalu berdampak sebenarnya. Pokoknya intinya berdampak atau tidak berdampak. Iya. Bagi nasional, bagi Indonesia. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Guru atas perspektif dan pandangannya. Siap. Terima kasih banyak teman-teman Retorika Show. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.